Hai, kembali lagi bersama saya Bongas Film. Pada video kali ini saya akan membahas film The Martian rilis tahun 2015 yang bergenre science fiction yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang seseorang astronot yang harus bertahan hidup sendirian di planet Mars akibat kecelakaan dalam misi NASA di Ares 3 planet Mars. Segala usaha dia kerahkan untuk tetap bertahan hidup, sambil meminta bantuan dari pihak NASA yang berada di bumi. Ya udah, cari posisi yang enak, siapkan cemilan yang banyak, jangan lupa kopinya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cekidot. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh sayangnya, aku senang sekali. Kita dimulai dengan pemandangan planet Mars di Acidalia Planitia, lokasi Ares 3 di planet Mars. Di Sol 18, hitungan hari di planet Mars, ada 6 awak astronot yang memulai misi di Ares 3. Di tengah misi, tiba-tiba terjadi sebuah badai besar yang berakibat buruk pada pesawat Hermes. Dengan terpaksa, Kapten Lewis harus membatalkan misi tersebut. 4 orang awak langsung turun menyiapkan prosedur pembatalan misi dan melakukan peluncuran darurat pesawat Hermes. Sial bagi Mark Watney, dia mengalami kecelakaan tersambar puing-puing dan tiba-tiba menghilang. Upaya pencarian terakhir dari Kapten Lewis pun tidak bisa menemukan Watney. Karena terbentur waktu, akhirnya sang kapten mengambil keputusan untuk meninggalkan Watney dan melakukan peluncuran darurat demi keamanan semua awak astronot. Akhirnya tersisa 5 awak astronot, Kapten Lewis, Beggs, Johansen, Martinez, dan Vogel, terpaksa lepas landas meninggalkan Watney, yang diduga telah tewas. Akhirnya mereka berlima selamat dan kembali pulang ke bumi. Di scene lainnya, di bumi, tampak Mr. Sander, Direktur Utama NASA, melakukan konferensi pers dengan media massa. Dia menceritakan kronologi pembatalan misi di Ares 3 di planet Mars. Dia setuju dengan keputusan Kapten Lewis soal pembatalan misi tersebut. Dia tidak mau terjadi banyak korban lagi, dan dengan terpaksa meninggalkan Mark Watney yang dia nyatakan tewas. Di scene berikutnya, kembali lagi ke planet Mars. Di Sol 19, lokasi Ares 3, terlihat seseorang dengan memakai baju astronot. Dan sudah pasti, itu adalah Mark Watney, dengan kondisi perutnya tertancap antena komunikasi. Keajaiban pun terjadi saat Watney bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa ya Mark Watney selamat? Ternyata antena dan darah akibat tusukan tersebut mampu menutup kebocoran kostumnya. Alhasil, dia berhasil selamat dengan kondisi oksigen yang sangat kritis. Kemudian, dia kembali ke ruangan hub untuk menyembuhkan luka tusuknya. Setelah agak mendingan, dia beristirahat sambil merekam dirinya. Dia menceritakan kronologi tentang dirinya yang bisa selamat dari badai besar yang menimpanya. Kemudian dia memikirkan cara untuk menghubungi kantor NASA yang ada di bumi. Dengan tekad kuatnya, Watney tak mau mati sia-sia di planet Mars. Di Sol 21, dia mulai berhitung untuk persediaan bahan makanannya. Ada ayam manis asam, buah kentang, dan berbagai jenis minuman. Ternyata makanan yang ada hanya bisa bertahan untuk 31-68 sol. Jadi masih butuh waktu 300-400 sol atau sekitar 3 tahun hitungan bumi untuk Watney bisa bertahan hidup. Tapi dengan berbekal ilmu botani yang dia miliki, dia yakin bisa menemukan makanan yang layak untuk 3 tahun. Di hari berikutnya, dia menyiapkan berbagai peralatan untuk membuat perkebunan kentang. Dimulai dengan merehab sebagian ruangan hub menjadi lahan kebunnya. Kemudian diisi dengan tanah beserta limbah organik dan sedikit air.
Setelah kebun siap, dia mulai mengiris kentang untuk dijadikan bibit tanaman. Kemudian dia tanam semua kentang hingga memenuhi kebun tersebut. Akan tetapi masalah selanjutnya adalah pasokan air untuk kebun tersebut. Beruntungnya, dia punya cara untuk membuat pasokan air untuk kebunnya. Di Sol 41, dia gagal dalam uji coba pertama membuat saluran airnya. Tetapi dia tidak menyerah dan terus mencobanya. Hasilnya, di Sol 44, dia berhasil membuat saluran air buatan di kebunnya. Akhirnya di Sol 54, keajaiban pun terjadi. Tanaman kentangnya pun tumbuh dengan sangat subur dan menumbuhkan optimisme Watney semakin besar untuk bisa bertahan hidup di planet Mars. Di scene lain, di lokasi Mission Control NASA, Houston, Texas, Mindy Park, bagian satelit komunikasi, mendapat pesan dari Vincent Kapoor untuk mengecek posisi Acidalia Planitia, lokasi Ares 3. Lalu Mindy Park langsung mengecek lokasi tersebut. Tak lama kemudian dia menghubungi Vincent Kapoor dan melaporkan bahwa di Ares 3 ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa jam kemudian, diadakan pertemuan di Satcom, lokasi Mission Control. Datanglah Mr. Sander, Vincent Kapoor, dan Annie Monrose, Direktur Media NASA. Mereka menyimpulkan bahwa di lokasi Ares 3 ada Mark Watney yang masih hidup. Dan besoknya Mr. Sanders akan mengadakan konferensi pers dan memberitahu media bahwa Mark Watney masih hidup dan mengupayakan penjemputan balik. Di Sol 70, Mark Watney mulai berpikir keras untuk bisa sampai ke kawah Schiaparelli di Ares 4 yang jaraknya 3.200 km, lokasi di mana proyek NASA 4 berikutnya. Watney memodifikasi rover 2-nya menjadi double baterai setelah mengambil rongsokan baterai di bangkai rover 1 dan memasang bangkai RTG di dalam rovernya sehingga dia tidak mati kedinginan. Di Sol 79 memperlihatkan kebahagiaan Mark Watney memanen tanaman kentangnya dan menanam ulang sebagian bibit kentangnya. Kemudian besoknya dia melaju lagi dengan rover 2-nya menuju lokasi Chrysio Planitia, di mana di situ terdapat sebuah Pathfinder, alat untuk berkomunikasi tapi masih jadul, yang bisa dia gunakan untuk berkomunikasi dengan pihak NASA. Di scene lainnya, Vincent yang mengetahui perubahan rute dari Watney langsung terbang ke California, kantor Bruce, Direktur JPL Laboratory. Vincent dan Bruce bersama kru langsung mengoperasikan Pathfinder di JPL supaya bisa terhubung dengan Mark Watney. Akhirnya Watney menemukan Pathfinder tersebut dan membawanya pulang ke hub. Lalu dengan usaha kerasnya, Watney bisa menghidupkan Pathfinder-nya. Dan akhirnya Watney bisa memberitahu Vincent dan krunya bahwa dirinya masih hidup dan baik-baik saja. Tetapi mereka sangat terbatas komunikasinya karena Pathfinder tersebut masih sangat jadul sistemnya. 110, Mark Watney mengembangkan Pathfinder-nya dengan sistem heksadesimal. Dengan cara tersebut, akhirnya Watney bisa berkomunikasi dengan Vincent, walau masih pakai cara heksadesimal yang tentunya masih sangat rumit. Tim Vincent pun mengirim cara untuk meretas rover 2 agar komunikasi mereka lebih lancar. Dan dalam percakapan tersebut disiarkan langsung ke seluruh dunia. Di dalam percakapan tersebut, Vincent menyampaikan rencana penyelamatan untuk Watney. Watney sempat marah karena awak astronot lainnya tidak diberitahu kalau dia masih hidup. Dan Vincent akhirnya pun berjanji akan memberitahu awak astronot yang lainnya. Di scene lain memperlihatkan pesawat Hermes beserta beberapa awak astronot. Mereka menerima pesan video dari Mitch Henderson, Direktur Khusus Bidang Hermes. Henderson memberitahu fakta bahwa Mark Watney masih hidup dan baik-baik saja, dan sedang menyusun rencana penyelamatan yang layak untuk Watney. Kapten Lewis dan lainnya pun terkejut mendengar berita tersebut, dan tentu saja mereka sangat bersalah karena sudah meninggalkan Watney.
Di Sol 128, Watni berpose dengan kebun tanaman kentangnya, dan dengan kekonyolannya menyatakan telah menjajah planet Mars, karena dia berhasil menanam kentang di planet tersebut. Ada-ada aja nih, Mark Watney. Pada Sol 134, kesialan menimpa Watney. Hub tempat istirahat dan tempat kebun kentangnya meledak. Untungnya persediaan makanan aman, tetapi semua tanaman kentangnya ikut mati. Di sini Watney mulai merasakan pesimisme setelah kejadian tersebut. Di scene lainnya, pesawat Hermes berisikan Kapten Lewis dan kru akhirnya diizinkan berkomunikasi langsung dengan Watney. Dan akhirnya mereka bisa bercanda seperti dulu waktu mereka berkumpul. Keesokan harinya, Watney membereskan bekas ledakan hub dan memperbaikinya sebisa mungkin, supaya bisa menjadi tempat bertahan hidup lagi. Malamnya, Watney mengecek persediaan bahan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Di scene lain di JPL Lab, Rich Parnell diminta data tentang peluncuran Hermes menuju posisi Ares 4. Di kantor NASA, Mr. Sander memaksa Bruce mempersingkat peluncuran Iris Probe yang mengangkut stok makanan kepada Watney. Di Sol 154, Watney harus mulai menghemat makanannya dengan cara makan 4 hari sekali. Di lokasi KP Canaveral, probe siap untuk diluncurkan. Sementara di kantor NASA, semua menyaksikan peluncuran tersebut. Pada awalnya probe meluncur normal, tapi tiba-tiba berbelok arah tidak stabil dan akhirnya meledak di angkasa. Kemudian, Watney menghubungi Vincent tentang peluncuran probenya dan tahu kalau probenya gagal meluncur. Watney pun sedikit down. Akan tetapi semangatnya muncul kembali setelah berkomunikasi dengan Kapten Lewis yang berjanji akan menjemputnya pulang ke bumi. Di scene berikutnya di lokasi CNSA di Cina, Guo Ming, Direktur Sains Cina, dan Zhu Tao, Wakil Direktur, melihat siaran televisi NASA. Vincent dan Mr. Sanders sedang diwawancarai oleh media tentang kegagalan peluncuran Iris Probe. Mengetahui hal tersebut, Guo Ming memutuskan untuk bekerja sama dengan NASA dan melupakan perdebatan selama ini demi perdamaian di dunia. Rich Parnell yang jenius membuat data akurat tentang Hermes menuju Mars untuk menyelamatkan Watney. Lalu Rich menemui Vincent tentang idenya, dan Vincent akhirnya mempertemukan Rich dengan petinggi NASA lainnya. Dalam rapat tersebut, Rich menceritakan tentang ide briliannya. Sayang sekali Mr. Sander menolak ide tersebut dengan alasan penuh resiko. Scene berikutnya di pesawat Hermes, Beck mendapat pesan. Setelah dibuka, ternyata isi pesannya dari Rich Parnell tentang program manuver untuk Hermes. Akhirnya, Kapten Lewis dan kru berunding dan setuju dengan program dari Rich Parnell demi menyelamatkan teman mereka Watney. Walaupun program tersebut ilegal karena belum diketahui oleh NASA. Di kantor NASA, akhirnya mereka tahu bahwa Hermes telah merubah arahnya sesuai dengan program dari Rich Parnell. Mengetahui hal ini, Mr. Sander pun mau tak mau harus mengikuti keinginan dari Kapten Lewis dan kru. Mr. Sanders kemudian pergi ke kantor CNSA Cina menemui Guo Ming untuk membahas kerjasama dengan CNSA. Dalam pertemuan tersebut, CNSA setuju mengirim probe ke Hermes untuk perbekalan selama perpanjangan misi mereka. Jadi, selagi Hermes menjemput Watney, mereka punya persediaan makanan aman untuk sampai ke bumi. Di Sol 461, Watney meninggalkan hub, mematikan seluruh sistem komunikasinya, dan berangkat ke kawah Schiaparelli di lokasi Ares 4. Di perjalanan dia selalu beristirahat dan menutup panel suryanya untuk mengisi ulang. Di Sol 538, Watney akhirnya sampai ke kawah Schiaparelli, Ares 4. Di sana dia menemukan pesawat MAF dan langsung membuang perabotan yang tidak terpakai yang memberatkan MAF. Dan lebih parah lagi, Watney membuang bagian depan kapal dan menggantinya dengan terpal seadanya,
supaya MAF bisa melaju kencang saat peluncuran. Di Sol 560 di Hermes, Kapten Lewis dan kru menyusun strategi untuk penjemputan Watney. Dan akhirnya tibalah di Sol 561. Watney keluar dari rover yang telah menyelamatkan nyawanya dan segera naik ke pesawat MAF untuk peluncuran jarak jauh dari Hermes. Di sisi lain, di bumi, di seluruh penjuru dunia menyaksikan siaran langsung proses evakuasi astronot Mark Watney, dan seluruh dunia mendoakan yang terbaik untuk Watney. Di awal proses peluncuran, MAF berjalan lancar, tapi kemudian menjadi lambat karena sobeknya terpal dari MAF tersebut, dan Watney pun pingsan. Mendengar putusnya komunikasi dengan Watney, suasana kantor NASA jadi hening, larut dalam kesedihan, takut kalau Watney tidak bisa selamat. Namun, tidak lama kemudian Watney sadar dan merespon panggilan Kapten Lewis. Mendengar hal tersebut, Kapten Lewis beserta kru dan pihak NASA menjadi bersemangat, terharu dan memiliki harapan lagi. Kapten Lewis akhirnya memutuskan untuk meledakkan valve bagian belakang Hermes untuk memberikan daya dorong yang lebih untuk menjangkau Watney, dengan pertimbangan Hermes masih aman sampai ke bumi walaupun memotong bagian valve Hermes. Kapten Lewis menyuruh Vogel, sang ahli kimia, membuat bom untuk meledakkan bagian valve. Bom akhirnya jadi dan diberikan kepada Bex untuk ditempelkan di pintu valve. Dan akhirnya bom pun meledak. Dengan ledakan valve tersebut, akhirnya Hermes terdorong ke arah Watney. Akan tetapi masalah datang lagi. Posisi Hermes yang semakin miring malah mulai menjauhi Watney. Kapten Lewis pun memutuskan untuk turun dengan tali khusus yang ada di pesawat Hermes untuk menjemput langsung Watney, walaupun dengan risiko tinggi. Kapten Lewis akhirnya tetap turun menjemput Watney. Kapten Lewis memerintahkan Johansen untuk mematikan komunikasi dengan NASA di bumi. Sementara di bumi mendengar putusnya komunikasi tersebut, pihak NASA dan seluruh dunia yang menyaksikan evakuasi tersebut menjadi khawatir. Seluruh penjuru dunia hening dan ikut dalam suasana tegang. Kembali lagi ke proses evakuasi Watney. Walaupun sudah menggunakan tali panjang, Kapten Lewis tetap tak bisa menjangkau Watney karena talinya udah mentok dan Watney malah semakin menjauh. Akhirnya Watney punya ide untuk merobek kostum sarung tangannya supaya bisa memberikan dorongan kuat seperti Iron Man. Lagi-lagi ada-ada aja nih Watney. Walaupun Kapten Lewis menolak ide tersebut karena berisiko tinggi, Watney tetap melakukannya. Akhirnya dengan merobek sarung tangannya, dia bisa terbang seperti di film Iron Man menuju ke arah Kapten Lewis. Watney semakin mendekat ke arah Lewis. Saat sudah sangat dekat, Kapten Lewis mencoba memegang tangan Watney, tapi meleset. Namun, Watney tidak kehabisan akal. Dia memegang tali yang tersambung di tubuh Kapten Lewis dan terus memegangnya sambil gerak ke arah Kapten Lewis. Dan pada akhirnya Kapten Lewis bisa memegang erat Watney dan segera memerintahkan Beck untuk menarik talinya ke dalam pesawat Hermes. Berkat kerjasama seluruh awak Hermes, Watney pun akhirnya bisa diselamatkan. Dan kemudian Kapten Lewis menyalakan kembali siaran komunikasi dengan pihak NASA dan memberitahu NASA bahwa Watney telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penjuru dunia akhirnya bersorak bahagia mendengar astronot Mark Watney bisa diselamatkan lewat perjuangan dramatis Kapten Lewis dan seluruh kru lainnya, dan juga bantuan dari CNSA Cina. Tentunya ini merupakan kebahagiaan seluruh warga di seluruh dunia untuk perdamaian dunia dan untuk perjalanan luar angkasa. Di akhir cerita memperlihatkan Mark Watney duduk di kursi taman dan masuk ke sebuah ruangan. Di sana ternyata dia menjadi pengajar di Akademi Calon Astronot. 5 tahun pun berlalu, Kapten Lewis hidup bahagia dengan suaminya. Vogel pun demikian. Dan yang paling menarik adalah Johansen dan Beck akhirnya menikah dan dikaruniai seorang bayi.
Terus Martinez kemana? Ternyata Martinez masih bertugas sebagai astronot dan malah ikut serta dalam program Ares 5 dan membimbing calon astronot baru. Sementara orang-orang NASA pun masih tetap bekerja seperti biasa. Cuma Mitch Hendrickson saja yang pensiun dan menjadi pelatih golf anak-anak. Cukup sekian review film kita kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Banyak sekali pesan moral yang terkandung dalam film ini. Salah satunya, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Tetaplah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran kita. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Jika kalian suka silahkan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.